Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat pinten Bapak Ibu? Empat satu. Ada yang mau nambah lagi? Iya. Lupa nambah, cepat. Baik. Ayat 41 terakhir surat Al-A'raf. Kita akan mengulang ayat 38 sampai ayat 41. Silahkan dibuka ayat 38 sampai 41. Qala dukhulu. Dia berkata. Sampun? Siap? Baik, kita baca terjemahannya ayat 38. Qala, dia berkata. 1 2 3. Dia berkata, kalian masuklah di dalam umat-umat, sungguh lelah berlalu dari sebelum kalian dari jin dan manusia di dalam neraka. Setiap kali masuk umat melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka berkumpul di dalamnya, semuanya berkata yang terakhir dari mereka pada yang terdahulu dari mereka, ya Tuhan kami, mereka inilah mereka menyesatkan kami, maka datangkanlah kepada mereka siksaan berlipat ganda dari neraka. Dia berfirman, bagi masing-masing lipat gandaan, akan tetapi tidak kalian mengetahui. Dan berkata yang dahulu dari mereka pada orang yang terakhir dari mereka, maka tidaklah adalah bagi kalian atas kami dari kelebihan, maka
kalian rasakanlah siksaan dengan apa yang kalian adalah kalian usahakan. Sesungguhnya orang yang mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami dan mereka sombong, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak mereka masuk surga sehingga masuk unta di dalam lubang jarum, dan demikian itu kami membalas orang-orang yang berdosa bagi mereka dari neraka jahanam tempat tidur, dan dari atas mereka tutup, dan demikian itu kami membalas orang-orang yang aniaya. Ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Monggo. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li
hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Monggo. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Qalu na'am. Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kita terjemahkan ayat 42. Baik. Walladzina amanu, dan orang-orang yang mereka beriman. Wa amilus solihat, dan mereka berbuat kebajikan-kebajikan. Wa amilus solihat, dan mereka berbuat kebajikan-kebajikan. Lanukalifu, tidak kami membebani. Lanukalifu apa? Tidak kami membebani. Nafsan, seseorang. Nafsan? Seseorang. Illa, kecuali wus'aha, kesanggupannya. Wus'aha apa? Kesanggupan. Ulaika, mereka itu ashabul jannah, penghuni-penghuni surga. Napa ashabul jannah? Penghuni-penghuni surga. Hum, mereka fiha, di dalamnya, khaliduna, orang-orang yang kekal. Kita baca walladzina, 1, 2, 3. Dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka berbuat kebajikan-kebajikan, tidak kami membebani
kecuali seseorang kecuali kesanggupannya. Mereka itu penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Baik, kita lanjut. Wa naza'na, dan kami mencabut. Wa naza'na apa? Dan kami mencabut apa yang di dalam sudurihim, dada-dada mereka. Sudurihim apa? Dari ghillin, kedengkian. Ghillin apa? Tajri, yang mengalir, tambah yang mengalir. Min, dari tahtihim, bawah mereka, al-anharu apa? Sungai-sungai. Waqalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang hadana, memberi petunjuk kepada kami. Mana ini? Lihada, kepada ini. Lihada apa? Kepada ini. Wama, dan tidak kunna, kami adalah. Kunna apa? Kami ada. Linah tadia, agar kami mendapat petunjuk. Linah tadia, agar kami mendapat petunjuk. Laula, jikalau tidak. Laula apa? Jikalau tidak. Bahwa hadanallah, Allah memberi petunjuk kepada kami. Allah memberi petunjuk kepada kami. Laqad, sungguh-sungguh, ja'at, datang, rusulu, rasul-rasul, Rabbina, Tuhan kami, bil haqqi, dengan kebenaran, wanudu, dan mereka diserukan. Wanudu apa? Dan mereka diserukan bahwa tilkum, itulah. Tilkum apa? Al jannatu, surga. Uristumuha, kalian mewarisinya. Napa uristumuha? Kalian mewarisinya. Bima, dengan apa yang kuntum, kalian adalah ta'maluna, kalian kerjakan. Baik, kita baca pelan-pelan. Wa naza'na, dan kami cabut. 1, 2, 3. Dan kami mencabut di dalam dada-dada mereka kedengkian yang mengalir dari bawah mereka, sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kami, kepada ini, dan tidak kami adalah agar kami mendapat petunjuk, jikalau tidak bahwa Allah memberi petunjuk kepada kami. Sungguh-sungguh datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan kebenaran
mereka diserukan bahwa itulah surga, kalian mewarisinya dengan apa yang kalian kalian kerjakan. Wanada dan berseru. Wanada apa? Dan berseru. Ini dari nada. Nada itu, nada niku napa? Nada dan dakwah berarti napa? Lagu. Jadi nada itu dari, bisa diartikan teriakan, seruan, senandung juga bisa. Nada, memanggil, menyeru. Jadi bengok. Ashabul jannati, penghuni surga. Napa ashabul jannah? Penghuni surga. Ashaban nar, penghuni neraka. Bahwa kode sungguh wajadna, kami mendapati. Napa wajadna? Kami mendapati apa yang wa'adana, berjanji kepada kami. Napa wa'adana? Berjanji kepada kami Rabbuna, Tuhan kami, hakon, benar, fahal. Maka apakah wajatum, kalian mendapati. Napa wajatum? Apa yang wa'ada, menjanjikan siapa Rabbukum, kalian, hakon, benar. Qalu, mereka berkata na'am, ya. Na'am nopo? Ya. Fa'adzana, maka menyeru. Fa'adzana, siapa muadzinun? Seorang penyeru. Siapa muadzinun? Seorang penyeru. Bainahum, antara mereka, bahwa laknatullah, laknat Allah, ala adz-dzalimin, orang-orang yang aniaya. Fokus, kita baca dari awal. Bismillah, diucapkan semampunya. Ayat 42. Baik, silahkan diucapkan nggih. 1, 2, 3. Walladzina, monggo. Dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka berbuat kebajikan, tidak kami membebani seseorang kecuali kesanggupannya. Mereka itu penghuni surga, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal, dan kami mencabut apa yang di dalam dada-dada mereka dari kedengkian yang mengalir dari bawah mereka sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kami pada ini, dan tidak kami adalah agar kami mendapat petunjuk jikalau tidak bahwa Allah memberi petunjuk kepada kami. Sungguh-sungguh datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan kebenaran, dan mereka diseru
bahwa itulah surga, kalian mewarisinya dengan apa yang kalian kalian kerjakan, dan menyeru penghuni-penghuni surga, penghuni-penghuni neraka, bahwa sungguh kami mendapati apa yang menjanjikan kepada kami Tuhan kami benar. Maka apakah kalian mendapati apa yang menjanjikan Tuhan kalian? Mereka berkata, ya. Maka menyeru seorang penyeru di antara mereka bahwa laknat Allah atas orang-orang yang baik. Malam hari ini agak panjang, jadi perlu agak menguras energi. Jadi begini Bapak Ibu, kajian terjemah ini mohon dimaklumi. Jadi isi kandungan ayatnya ya separuh, nanti nerjemahnya separuh. Insya Allah manfaat. Insya Allah manfaat. Jadi jenengan telaten membaca terjemah perkata ngeten iki. Nanti insya Allah lama-lama Bapak Ibu jenengan akan bisa membaca Quran itu tanpa harus membuka terjemah, insya Allah. Jadi maos Quran tanpa buka terjemah, tapi terjemahnya sudah glinding seperti tulisan di atas itu. Oh, orang glinding gitu. Jadi seret. Jadi setiap membaca itu terjemahnya jalan sendiri gitu, masya Allah. Sing penting sabar. Masih juz 8. Itu pun kan kebanyakan ini langsung juz 8 ini. Jadi cukup juz 8 jadi jenani santriwan santriwati yang luar biasa, kelas akselerasi. Niki lek cara wonten kampus ngono percepatan. Hut langsung semester 8. Ini yang santri lamanya ya hanya berapa ini? Pak Anwar, Pak Misno, Pak Romlan, ini santri lama. Yang lainnya santri akselerasi. Di mana-mana kalau akselerasi itu orangnya pinter cerdas. Berarti jenengan ini pinter dan cerdas semua. Baik, kita minum dulu. Bismillah. Oke, silahkan itu. Ayat berapa terakhir ini, Mas Erwin? Baik. Sekarang kita masih ada waktu sekitar setengah jam untuk membahas kandungan ayat. Baik. Sekarang ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan
penciptaan manusia, mulai dari nutfah air mani, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian berubah menjadi mudghah, daging, segumpal daging, kemudian di usia 30 kali 4 120 hari Allah mengutus malaikat untuk apa? Membentuk. Jadi daging niku wau dibentuk sirahe, dibentuk tangane, kakine, termasuk kelaminnya. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 perkara. Apa kalau ini? Ajalnya, terus rizkinya, terus bahagia atau sengsara. Baik. Dan itu semuanya gaib. Allah tidak kasih tahukan ke kita. Jadi tidak ada anak-anak lahir membawa catatan 4 itu tidak ada. Semuanya misteri, rahasia Allah. Jadi kita ini tugasnya apa? Tugas kita ini mentaati aturan Allah. Siapa yang mentaati aturan Allah hidupnya akan bahagia. Siapa sing gak manut aturan Allah mesti cilaka, mesti. Ketoke ning donya sugih, ketoke ning donya seger kewarasan, tapi mesti ning akhirat cilaka. Makanya kalau jenengan melihat ada orang kafir hidupnya mewah, niku adalah tipuan, termasuk istidraj. Kalau orang beriman hidupnya susah, itu namanya apa? Ujian. Harus sabar. Ustadz kula niki tambah sregep lek ku ngibadah kok loroku tambah nemen. Ujian. Kula niki tambah sregep lek ku ngibadah, lek ku ngaji, tapi usaha kula kok tambah seret napa? Ujian. Ngoten mawon. Baik. Kemudian Bapak Ibu, ya, itu setelah itu nanti tinggal orang tua ini tinggal berdoa. Okay. Jadi pendidikan anak ketika anak masih dalam perut itu ada pendidikannya. Pesek neng jero teng terus ngawur, oh ndak. Kalau orang Jawa dulu itu wanti-wanti kon ngati-ngati. Kalau sedang hamil jangan napa Pak pantangannya wong hamil menurut wong Jawa. Nglangkai alu. Namane Pak, lungguh neng tengah lawang. Ayo namane. Turu murab ya lek kuwi ora. Baik. Nah, ini begini, kita jangan memaknai itu dengan saklek. Maksudnya niku ngeten paling loh. Ngati-ngati yo. Ora kok ora oleh nglangkai alu. Apa hubungannya hamil karo alu? Ya. Itu mungkin gini, Pak. Nilai biyen ki sakjane umpama niki saking wong biyen. Mungkin mereka itu begitu itu bukan secara teksnya begitu ndak, tapi hikmahnya. Orang itu kalau sedang hamil harus hati. Satu, harus menjaga lisannya. Hati-hati loh Bu. Ini ada yang hamil ibu-ibu. Bu. Mboten saged. Wah. Ya lek Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin Pak. Orang hamil itu harus menjaga lisannya. Orang hamil itu harus menjaga perbuatannya, menjaga penglihatannya, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu orang hamil. Sing gaene rasan-rasan pas hamil ojo wani rasan-rasan. Ngefek loh Bu. Yang sebelum hamil dulu senengane getaki suami, ketika hamil harus tobat. Loh, apa hubungan itu dengan kehamilan? Yo, ada dalam agama itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Anak kecil itu kan dereng cetha nggih.
Anak kecil itu belum ngerti apa-apa, tapi kenapa anak-anak kecil ini tidak boleh didekatkan dengan orang tua yang mohon maaf bertengkar di depan anak kecil? Sek bayi, wong tua ki ora oleh tukaran yang ngarepe bayi niku. Dong paham, memang dong paham. Tapi anak ini mampu mendengar. Ingat loh, secara penglihatan bayi niku sek rong tek fungsi api, tapi pendengaran wa ja'ala lakumus sam'a. Niki loh. Langsung masuk celes, bapak ibuku tukar. Bapakku getak ibuku, ibuku misui. Ngono ki anu Pak, kerekam ngoten niku. Hati-hati. Hati-hati. Jadi saya sampaikan ini orang tua kalau mau maaf ini lek kepeksa-peksane tukaran ngalih neng tengah sawah kono. Kalau neng tengah alas kono. Ojo sampai di rumahnya didelok oleh ndak bagus Pak, ndak bagus. Cekcok bertengkar di hadapan anak itu betul-betul itu mengajak anak kepada keburukan di masa yang akan datang. Iso trauma ketika seorang ayah kasar kepada ibunya, punya anak perempuan, dia akan trauma. Aku gak menikah dengan laki-laki. Nyapa engko kasar kaya bapakku. Betul Pak. Kalau dia punya ibu yang judes ra karu-karuan dan dia seorang laki-laki, dia juga akan trauma. Engko salahnya aku lek menikah terus bojoku koyo ibuku judes koyo mak lampir lho iki. Iya. Maka sebenarnya mendidik anak itu nggih Bapak Ibu. Sakjane iki sing paling baku ki memberi contoh. Lek pengen anak-anake kuwi lembut ya dadi ya wong tua sing lembut. Kalau pengen anak-anaknya ngerti anggah-ungguh ya dadi ya wong tua sing ngerti anggah-ungguh. Gitu aja. Namanya pendidikan contoh. Sekarang krisis anak-anak ini krisis contoh dari orang tua. Wong tua ki sane bengak-bengok, murang-muring, tapi ndak bisa ngasih contoh. Naudzubillah, mugi-mugi ingkang rawuh menika saged memberi contoh sedaya nggih. Termasuk kula kalih istri kula mugi-mugi saged memberi contoh. Berat memang, Pak. Memberi contoh kepada anak ini berat. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Lek gedhi anake dhewe rada angel diatur, mungkin bapak mbiyen yo ngono. Mungkin loh ya. Mungkin, tapi ya orang mesti ngono. Kula dalam atau begini Pak. Kalau ada orang tua masa mudanya taat kepada orang tuanya, lah kok ndelalah anak ini kita bocah sing dugal ra karu-karuan. Oh, berarti ujian Pak. Nabi Nuh mawon diuji kalih anak yang dur. Tapi jenengan aja madak-madak jenengan karo Nabi Nuh. Adek iki nakal anak yo. Berarti adek kaya Nabi Nuh adek. Lah kok pede kaya Nabi Nuh. Mungkin ada yang salah, Pak. Satu, mungkin kurang contoh dari orang tua. Contoh, sing nomor loro, mungkin wong tua kurang lek ndongakne anake. Karena mendidik anak itu bukan hanya mendidik secara fisik, ora mek dituturi, ora mek diseneni, ora mek diseblahi. Naudzubillah, ndak boleh. Tapi ingat ada pendidikan batin. Pendidikan batin itu dari hati ke hati, Pak. Minta sama Allah, ben sing nyetel iki ben Allah. Menungso ki ra iso, Pak. Nyetel bocah ra iso. Tapi sing nyetel anak sinten? Allah. Makanya taati Allah, ikuti aturan Allah dalam pendidikan anak. Kata Allah, wis to tenang, anakmu tak setel. Anakmu tak setting dadi anak sing apik. Ngoten mawon. Kadang-kadang orang tua itu ada yang kepedean, Pak. Wes, tak atasane anakku. Iya, kadang-kadang begitu. Ternyata angel diatur, Pak. Mungkin itu ada yang salah, miskomunikasi sama Allah. Ingat loh ya, yang memberi petunjuk kepada hati manusia itu siapa? Mungkin kalau anak-anak kita hari ini belum baik dalam kacamata kita, mungkin hubungan kita dengan Allah belum baik. Pokoknya deple nyuwun kepada Allah, ya Allah, jenengan setel anakku loh ya Allah. Engkau yang Allah disetel, Pak. Insya Allah. Tapi kalau deple yang Allah panggara disetel-setel, berarti uji. Ngono ae, berarti ujianku sangka anakku iki. Jenengan sabar napa mboten? Ngoten, Pak. Ingat loh ya. Ketika doa panjenengan belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Bukan berarti Allah tidak sayang sama jenengan. Tidak, Allah Maha tahu apa yang terbaik. Mungkin anak ini menjadi baik setelah jenengan tidak ada. Pas jenengan masih hidup, bocah ki nakal ira umum. Karena doa-doa jenengan ketika masih hidup, jenengan sedo, bocah ki malah sadar, Pak. Sadar malah dadi bocah sing
Loh, bisa nggak seperti itu? Oh, sangat bisa kalau Allah sudah. Iki memang tak gawe, bocah iki nakal selama bapak ibu saya urip. Karena aku memang pengen nguji bapak ibu iki kuat apa ora ngono lho. Ketika bapaknya meninggal, bocah iki lagi sadar, ya Allah, mulai tadi bocah sing wapi. Gelem dungane mau mendoakan orang tua. Pun toh, kalau jenengan sudah berusaha taat kepada Allah, kemudian doa-doa jenengan teko saiki rong diijabah. Berarti Allah sudah menyiapkan sesuatu yang skenario yang terbaik untuk panjenengan. Ngoten mau ojo suudon donga aku kok tahajud ra pedhot sampai ngene aku blendas iki anak aku mangga angel diatur. Oh, tenang, Allah sudah menyiapkan skenario yang tetap husnudzon kepada bagaimana pendidikan anak ketika anak masih di dalam perut. Orang tua harus menjaga betul lisannya, tangannya, pandangan matanya. Niki mungkin bisa disampaikan kepada anak-anaknya yang sudah mau melahirkan cucu-cucu jenengan. Sing rong tek sregep ngaji. Gitu. Sebenarnya calon-calon ayah ini kudu sregep ngaji, Pak. Calon-calon ayah, ibu-ibu hamil ini kudune sregep ngaji supaya dia mendapatkan ilmu terus komunitasnya baik. Dia nanti insya Allah anak-anaknya juga menjadi anak yang baik. Amin. Ki apa hamil? Hamil. Baik, begini Bapak Ibu, itu menjaga betul suami. Lek biasanya sebelum istri hamil senengane cangkruan ngopi-ngopi ndak jelas, cangkruk. Ketika istri hamil harus sudah banyak di rumah, harus sudah banyak di rumah. Nunggoni istri nih orang nunggoni sing dodolan kopi. Lah wong istrinya hamil, soro kaya mbuh malah cuangkruan karo geng montore, karo geng futsale, karo niki berarti ada yang salah ini. Harus banyak di rumah nunggoni istri. Karena ibu-ibu jenengan kalau pas hamil dulu seneng ditunggoni apa ditinggal sama bapak? Tuh kan? Nyapa ngelus-ngelus boyok toh? Iya, ngelus-ngelus boyok. Makanya beruntung jenengan yang ketika hamil ditunggoni sama suami jenengan. Biasanya wanita hamil itu manja ya, Pak. Ditinggal ngono kebal, entang mulya. Ora kok kangen, boyok kulus-lusen. Memang begitu, Pak. Ya kadang-kadang menjengkelkan si ibu yang hamil itu. Tapi itulah awake dhewe iki sik penak, Pak. Sik penak, adek iki modal ngelus-ngelus boyok, mijeti sikil. Coba jenengan ngrasane hamilo. Wes ngene rasa hamil. Bal niku jenengan taleni 2 minggu mawon. Gek sangang sasi niku kata ibu begitu. Berat, Pak. Berat. Makanya ketika suami itu cuman diminta untuk selalu menemani istri ketika istri hamil itu ringan. Untungnya istri ndak minta ijol piye. Coba kalau minta ijol, salam kita ndak mampu, Pak. Ndak mampu kita wong nyun sewu anak lahir. Jenengan lo gendong sak jam ngene wis kudu ngletakne to, Pak. Ibu lo seharian ketika anak sakit itu digendong terus. Ngono ki wong lanang ra kuat masih otote gede-gede. Baik. Yang kedua rajin berdoa, mendoakan untuk anak-anak itu, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas. Sebentar ya Bapak Ibu, saya luruskan dulu. Sebenarnya yang diminta itu anak yang Anak yang soleh itu apa? Anak yang berhasil? Belum tentu. Anak yang soleh itu yang bisa berbakti kepada orang tua. Terlepas apakah dia secara materi berhasil atau tidak. Sing penting bocah sing soleh iki sing gelem ngabekti nyanggone wong tua. Yang mau berbuat baik, nyenengne atine wong tua. Kuwi anak sing soleh. Buat apa kaya, punya anak berhasil, sukses, tapi ketika orang tua membutuhkan dia ndak ada. Ketika orang tua sakit dia ndak mau menunggui. Ora gelem dulang, ora gelem nyibini, ora gelem ngresiki kotorannya. Buat apa? Lek nyekolahne dhuwur-dhuwur lemek ngono kuwi. Makanya mohon maaf kalau punya 2 anak, ini sering saya sampaikan. Punya 2 anak, yang satu pinter, yang satu gak tek pinter. Jenengan pilih sing pundi, Bapak Ibu? Sing siji pinter, Pak. Wah, jenius. Sing siji plonga. Jenengan pilih yang mana, Bapak Ibu?
Jelas bocah pinter iki kok ora ning omah. Jelas kuwi. Apa neh ning galek iki rada angel golek gayan. Gitu. Yo alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang dia dapat pekerjaan yo ning cedek tapi mesti pengen pisah karo wong tuane. Rumangsa iso gawe omah. Pengen pisah rada adoh ngono. Nyapa gen ora cethuk maratuwa. Ngono wae. Dadi ya padha-padha ning galek tapi omahe adoh. Karena menuruti sang atau menuruti sang suami akhirnya ngedok, akhirnya panggah ra tau. Lah sing plonga-plongo niki Pak, ya Allah, wis sekolah ra tau munggah. Tes kerja apa ora tau kasil. Akhirnya di rumah saja. Ya akhirnya ujung-ujungnya engko sing ngopeni wong tuane ya panggah sing plonga-plongo niku mau. Tapi kan kalau bisa doa kita ya punya anak yang pinter, cerdas, soleh, tahu membalas budi kepada orang. Marem tenan Pak. Sudah anaknya cerdas, pinter agomo, sugih pisan, dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, teman kami Ustadz, mungkin jenengan sering melihat videonya Ustadz Rifki itu ya. Ustadz Rifki itu punya rumah, tetapi beliau tidak mau menempati rumah itu, beliau tetap bertinggal dengan orang tuanya. Yang ngomong, lek aku ngenggone omahku, kebaktianku nyanggone wong tuaku jelas berkurang. Akhirnya beliau tinggal di tempat orang tuanya tinggal. Sampai mengancam kalau istrinya ndak manut, wes aku tak golek liyane. Oh no Pak. Lek wong lanang saiki kan bodoh kalah karo sing wedok nggih Pak nggih. Lho kok nggih iki jenengan pengalaman, Bro. Oh iya, wong lanang iki kudu luwih kuat. Istriku, saya bisa membuatkan kamu rumah. Saya bisa membuatkan kamu istana, tapi mohon maaf, berbaktiku kepada ibu dan bapakku ini mungkin tidak akan lama lagi karena sudah tua. Ayo saiki ngalahi, ayo manggon yang kene geni songope ini 24 jam kepada orang tua kita, apalagi yang sudah sakit Pak, apalagi yang sudah jenengan mungkin belum merasakan ya, semoga-moga ora lah sehat kayak pomo sedo cukup mati ngono ya. Lah timbang dadak lara stroke setahun 2 tahun kan baru merasakan butuh nyanggone anak kuwi ketika orang tua itu sudah sakit ya toh. Siapa yang mau ngopeni? Tonggon apa anak? Anak. Makanya ini wow, anak sing soleh ki anak sing gelem ngabekti yang wong tua. Ya jelas kita tidak berbicara agama. Agama jelas. Anak yang ngerti agama, anak yang paham agama, dia tahu bagaimana cara berbakti kepada orang. Itu saja. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman yang nyambut gawe ado-ado ning Surabaya, Jakarta, ning Papua. Ngono kuwi lek iso seminggu pisan mulya. Lho kok guyang-guyu jenengan? Nyapa ora sumbut? Sing kerjane ado-ado kula mulya, ungaken wong tuamu. Lek ra iso seminggu pisan ya sesasi pisan. Biasane nyun sewu sing ganduli sinten Pak lek badhe nengok wong tuwa ngoten niku Pak? Mangga tersangka sing rukuan-rukuan. Mboten nggih Bu? Mboten. Kalau Bapak pengen Bapak pengen ngopeni ibu bapaknya yang sudah tua, Bapak ingin datang ke rumah mertua jenengan tahu ganduli napa mboten? Kalau Bapak ingin nyumbang orang tuanya, wong tuane sepuh, disumbang iki Dik, awake dhewe duwe 10 juta. Sing 5 juta tangene Bapak Ibu ya. Kira-kira jenengan tahu ganduli napa mboten? Masalah ra tahu duwe dhuwit sakmono. Nggih, Bapak Ibu, ya Allah. Beruntung suami-suami yang punya istri pengertian. Ya Allah, Dek aku tak ngabekti wong tuaku. Monggo Mas. Tak ewangi. Seneng Pak. Dek aku tak ngabekti. Ojo Mas, aku erong kok apa-apa nih kok arep. Hati-hati. Biasanya kalau udah menikah itu kegeret karo sing wedok, ngono ki selalu carane ngabekti nyanggone wong tua. Ingat loh, laki-laki itu berbakti kepada orang tuanya itu tidak terbatas sampai keduanya meninggal, bahkan sampai ketika keduanya setelah meninggal. Tapi kalau istri setelah menikah, kebaktianmu yang utama kepada suamimu. Kalau bapak-bapak ini arep ora kena ditawar-tawar, tetap kepada ayah dan ibu. Tetap isra kena ditawar. Makanya ketika ada laki-laki yang setelah menikah semakin jauh dari orang tuanya, dosa gede niku Bapak Ibu.
Dosa besar itu. Setelah menikah tambah adoh sangka wong tuane. Nauzubillahi min dzalik. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan ya semakin pokoknya harus semakin dekat. Terutama bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Jenengan kok ndomblong ki apa pengalaman Bapak? Nggih mboten nggih Pak nggih. Bar iki lek sajake krasa ngono ndang mara nyanggone wong tuwa minta maaf. Ya Allah Bu, ngapura Bu. Oh ya sudah yatim piatu. Oh iya. Nggih, lek pun yatim piatu nggih sampun. Hitungan. Baik, itu terus menapa lagi? Yang selanjutnya ya, tadi kan minta supaya diberi anak yang yang ketiga, mendidik anak ketika anak dalam kandungan itu hati-hati dalam memasukkan makanan ke dalam perut. Ngati-ngati nih Pak. Kudu ngati-ngati. Kenapa? Bisa jadi sebutir nasi yang masuk itu kuwi iso ngerusak sembarang barang, Pak. Oke? Mohon maaf. Pejabat-pejabat ngono kan sosok atek wedi ya, Pak. Jenengan pirsa gajine jenderal. Kok sambo? Aku kira ngomongnya Mas. Engko lek wedi editan ya, Mas. Asline gajine jenderal ki padha karo iki wonten sing 4B, 4C wonten. Pak Mahfud golongannya terakhir apa Pak Mahfud? 4 napa Pak? Nggih, dulu terakhir pas pensiun 4E. Gajine Pak Sambo karo gaji beliau itu harusnya banyak beliau. Karena Irjen itu bintang 2 itu podo karo mungkin 4B atau 4A saja. 4B paling lah, 4A. Ngoten. Ya pokoknya begitulah. Tetapi mohon maaf, sekarang kenapa Bapak Ibu pejabat-pejabat iso sugih-sugih ngono ki piye ceritane? Ayo, dari mana coba? Bodo rawet dimangan duit haram. Iya. Sik, coba jangan lihat sekarang pejabat-pejabat kepala-kepala dinas ngono ya. Gajine piro sih kepala dinas sih, Pak? Pinten Pak gajine kepala dinas? Coba jenengan lihat, yang ngopo kok enek sing sugih vilane ning ndi-ndi ngono kuwi. Ya sembuh. Ya itu oknum. Makanya begini Bapak, mohon maaf. Sekarang ini banyak orang yang ndak takut mangan sing haram niku lho gak wedi. Makanya beruntung jenengan, maaf. Beruntung jenengan yang ndak jadi apa-apa. Ora enek sing kena dikorupsi, Pak. Ibu-ibu yang suaminya rodok pengangguran, alhamdulillah. Mas, alhamdulillah Mas. Resik Mas, resik. Iya Mas, resik ra duit blas ngono. Mas ra apa-apa. Sing penting jenengan wis nyambut gawe sing sregep. Ndak apa-apa Mas, Mas ya sedina oleh 10.000. Tenang Mas, kami, anak-anak kami, anak-anak kita Mas, kita sabar Mas. Lek mek ning donya melarat ra duwe mobil, ra duwe omah apik iki biasa. Sing penting besok ayo Mas, buat bareng-bareng awake dhewe masuk surga. Hati-hati loh, kadang-kadang maaf ya Bu ya, maaf ya Bu. Kadang-kadang suaminya baik, lurus, tapi gara-gara ada tuntutan dari rumah. Pokoknya lek mulih ra nggo mobil anyar, aja mulih. Mumet piye carane? Nah, akhirnya duit yang berangkat dijimuk kabeh. Nah, itu loh. Nah, makanya dua-dua ini, suami istri ini harus takut kepada Allah. Bapak-bapak terutama yang bekerja ya Pak, ngati-ngati Pak, wis ora apa-apa. Jenengan kula jenengan ndak sugih ning donya ora apa-apa. Sing penting wis diusahani nggih Pak nggih. Awake dhewe wis keluar bekerja, golek duit, tapi kok panggah ngono-ngono, tenang. Sing penting jenengan tetep pada rel jalan yang lurus, netepi perintah Allah, ngedoi larangannya Allah, aman. Melarat ning donya niku mboten dangu, paling ya 70 niku wis nggaduk niku Pak. 70 punjul ya titik ora akeh. Nggih to? Niki paling sepuh umur pinten? Mbah Tarni pripun? 75. Punjula ya sakmono kuwi. Tapi muga-muga panjang umur lah Mbah Tarni. Muga-muga panjang umur. Saestu Pak. Pun to, melarat ning donya niku
biasa. Tapi sing bahaya niku wis kadung nyemplung neraka niku ndek enek ceritane wong biasa. Biasa. Suwi-suwi ndak yo adaptasi ora. Baik, itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Yang ketiga, pastikan yang masuk ke dalam perut terutama istri itu halal. Pesan kepada putra-putra jenengan, lek pengen duwe anak sing apik, pokoknya lek nyambut gawe sing jujur, ojo korupsi, ojo ngentit, ojo njimuk jatahe wong. Wis to, titik ra apa-apa sing penting halal, anakmu nanti bisa menjadi anak yang baik. Ngoten Bapak Ibu, nggih. Kemudian yang keempat, rajin-rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Ini termasuk cara pendidikan anak. Nggih, Bapak Ibu para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah. Jadi ternyata pendidikan anak itu tidak harus menunggu anak lahir, tetapi juga bisa dilakukan ketika istri masih hamil. Nanti kalau sudah lahir bagaimana? Wah, lebih berat lagi. Ini mungkin bukan untuk panjenengan karena panjenengan putrane sami wis sangel, wis dhuwur gede-gede kabeh sana. Paling enggak untuk anak-anak kita yang akan melahirkan cucu-cucu kita. Lek anak-anak dhewe enek sing ra kena mesti kalau anak-anak kita ndak ada yang bisa diandalkan, Pak Ustadz aduh Pak, duwe anak telu wis gak kena diandalno kabeh. Ikro era tamat Pak Ustadz. Tapi dadi pejabat Pak Ustadz. Tapi ikro gak tamat, gak ana kena sing biyen ki masalah keselek les Pak Ustadz. Wayahe ngaji krok iki lho les. Lese iki teko sore teko maghrib, wayah ngaji ki ngantuk Pak Ustadz. Saiki wis dadi wong kabeh tapi ra iso maca Qur'an. Lah kalau ndak bisa maca Qur'an terus ngerti halal haram kok ngendi? Wong Qur'ane ra paham. Kalau kecolongan pada anak, ojo sampai putune kecolongan. Putune kudu dikader, Pak. Le, sampean putuku ojo sampai salah kedaden kaya bapakmu. Kudu dadi putu sing apik. Oh, ya rakyat yang di pondokne sih Pak, wis to, nyen pondokne mawon. Pengen jadi dokter ndak masalah, pengen jadi polisi tentara, besok jadi polisi jujur kalau dia punya basic begitu. Sekarang ada pendaftaran kepolisian itu dari jalur santri, dari jalur tahfidz Al-Qur'an. Jadi tentara ada, perwira juga ada, dari jalur santri itu juga ada. Kenapa? Karena sekarang krisis Bapak Ibu. Krisis penegak hukum yang jujur. Niku. Nah oleh karena itu, ayo Pak dikader anak-anak kita itu di pondoknya ora masalah, di pondoknya ayo jenengan saiki yo sulit mendidik anak itu sulit. Pondoknya mawon. Insyaallah dipasrahne ning pondok, tinggal golekne duit disangoni dibayarnya SPP nih, aman insyaallah. Putune, lek putrane sekadung gede. Baik. Ngeten iki kan asline sakjane jenengan rawuh kan kalih putra-putra jenengan. Gek bodoh nyanti lek nglompro iki bener. Ngaji ya, alhamdulillah. Nggih, Pun. Kita tutup. Tsumma qulna lil malaikati isjudu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat, kalian sujud. Ini sebenarnya menceritakan kejadian penciptaan Nabi Adam. Tapi yang saya ceritakan tadi adalah kejadian anak cucunya Nabi Adam. Isjudu li Adam fasajadu ila iblis lam yakun minasajidin. Sedikit saya bahas ya. Jadi begini Bapak Ibu. Ayat 10 itu oh malah 11 ya. Oh ini anu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini ada kalimat illa iblis. Kalau Adam kita sudah tahu, malaikat juga sudah tahu. Sekarang iblis itu siapa? Kok ujuk-ujuk tidak gelem sujud kepada ini bukan sujud ibadah tapi sujud tahiyat, sujud penghur. Iblis ini siapa sih? Baik, jenengan kalau mau tahu iblis itu bisa membuka surat Al-Kahfi ayat 50 ya. Iblis itu siapa? Jawabannya ada di surat Al-Kahfi ayat 5. Iblis
itu Bapak Ibu, iblis itu dari kata balasa. Balasa iblis. Kalau balasa itu artinya kebaikan yang tertutup dengan sesuatu yang buruk. Jadi biyen ki asline iblis ki ora macem-macem, tapi kok malah elek niku lho. Karena dia termasuk golongan malaikat dulu. Akhirnya gara-gara bermaksiat kepada Allah ndak manut ya malah jadi iblis niku. Balasa yang baik tertutup dengan yang jelek. Tapi lek diganti dileh kalimate lane di kayak ning ngarep. La bisa dari kata libas itu kebalik Pak. Yang jelek tertutup dengan yang baik. Jadi kalau balasa iblis itu menutupi kebaikan dengan keburukan, kalau la bisa artinya pakaian Pak. Kalau la bisa itu artinya pakaian. Menutupi yang buruk sehingga menjadi baik. Jadi itu bedanya. Kalau iblis itu berarti dia suka menutupi sesuatu yang baik sehingga terlihat apa? Buruk. Nah, pertanyaannya kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang datang ini kita akan membahas tentang masalah peristiwa iblis malaikat dengan Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Semoga kita semuanya bisa mengambil kemanfaatan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Dan mari kita akhiri, kita tutup kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.